biasanya itu mereka itu selalu melihat, oh ternyata beda ya kerja di kreatif industri dengan perusahaan lainnya. Jadi kalau mereka awal mulanya ngelihat Dagadu sebagai perusahaan oleh-oleh gitu ya, padahal kami itu kreatif merchandise adalah bagian dari usaha yang dilakukan, bidangnya di pariwisata gitu. Cuma sebenarnya yang dikerjakan banyak dan brand kami ada 6. Dan ketika mereka melihat itu, cara kami bekerja juga sangat fun. Kadang ada gitar, di ruang kerja kami juga ada TV, terus kami punya kegiatan bersepeda dan lain-lain, sehingga value-value tadi ketika itu kita mengamini gitu di dalam kehidupan bekerja kami, hasilnya juga yang keluar seperti yang tadi saya sudah sampaikan gitu. Jadi 3 hal itu memang tidak bisa terpisahkan gitu. Dan ketika orang lain melihat apa yang dikerjakan oleh Dagadu, jadinya oh begini ya unsur fun-nya. Jadi kenapa desainnya bisa fun? Karena orang-orangnya di dalam juga bekerja dengan fun gitu. Jadi sambil ngedesain di komputer tuh sambil nyeloteh apa, saut-sautan, dan akhirnya itu bisa jadi satu kata yang jadi desain baru misalnya kayak gitu. Jadi memang 3 hal itu tidak bisa dipisahkan. Wah, satu sama lain. Waduh, keren banget. Oke, berarti nih dari yang Mbak Agra ceritain tadi, berarti sebenarnya komponen branding ini nggak cuma dan nggak melulu harus ke produknya gitu ya, tapi ke branding itu bisa dimulai dari organization culture-nya juga gitu ya Mbak Agra ya? Betul betul, dan itu menjadi sesuatu yang seharusnya dilakukan sih, karena ketika kita bisa istilahnya bercerita kepada orang lain tentang apa yang kita lakukan dan kita menjalankan itu di internal pun nanti pada akhirnya kan dia akan menjadi pembicara-pembicara juga ya, kayak word of mouth untuk orang lain gitu, mempromosikan perusahaannya, kemudian menceritakan apa saja yang dilakukan dengan pekerjaannya dan lain-lain. Jadi itu bagian komponen dari branding itu sendiri gitu. Oke. Berarti nah kalau selain branding-nya di produk, branding-nya di employee culture, kira-kira komponen apa lagi sih Mbak yang penting gitu untuk dalam kita membangun branding gitu? Sebenarnya banyak hal ya. Kita misalnya bisa cerita tentang tadi pasti ada unsur logo, kemudian desain, apapun yang orang lain bisa mengenali tentang produk kita gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk UMKM nih, di awal yang harus diperhatikan kan biasanya tuh dia punya logo ya, logo, tagline, perihal warna, misalnya warna-warna apakah yang identik gitu, sehingga orang jadi bisa memahami produk mereka. Kemudian cara kita berkomunikasi, misalnya menjual produk itu juga berpengaruh. Bagaimana cara attitude kita menjual gitu. Ada mungkin yang biasanya ya 10.005 atau apa gitu. Kalau kita misalnya di Dagadu caranya dengan sapaan kayak selamat hari Senin, selamat hari Selasa gitu. Jadi kadang tuh dulu Mbak, dan masih beberapa orang tuh datang itu buat tahu sebenarnya ini hari apa ya gitu, datang aja ke Gerai Dagadu nanti kan dapat sapaan itu selamat hari apa gitu. Kemudian bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada publik ya, komunikasi, visi misi, budaya, itu jadi elemen-elemen sendiri dari brand identity gitu ya. Jadi nggak bisa terpisahkan satu sama lain. Jadi yang namanya branding itu nggak terbatas hanya bentuk visual aja. Jadi apakah hanya logo dan kemasan ya enggak, tapi bagaimana cara kita sikap menjual dan berkomunikasi kepada pembeli ya atau customer atau orang yang akan bekerja sama dengan kita itu juga bagian dari branding. Oke, menarik banget nih Mbak, karena di sini audiens-audiens kita ini rata-rata banyak dari brand owner juga, produk-produk lokal, di mana mereka baru merintis nih untuk bisnisnya gitu. Baru mungkin ada yang mencoba untuk bisnis offline, ada yang mencoba convert to online juga gitu. Nah, teman-teman di sini tuh penasaran Mbak gitu, pas awal-awal Dagadu terbentuk, itu proses membangun brandingnya seperti apa? Pas mulai dari nol hingga sampai sekarang sekompleks itu, hingga sampai ada kata sapaannya sendiri, sampai itu melekat bagi pelanggan-pelanggannya gitu. Mungkin boleh diceritain. Oke, jadi saya tadi sudah membuka topik tentang bagaimana Dagadu dibuat itu sebenarnya ide-ide mahasiswa ya. Jadi ini kreatif planner-nya anak-anak mahasiswa. Kemudian berkembang di sektor SDM-nya aja pada saat itu tahun 97, mereka sudah pastinya anak-anak mahasiswa yang jualan gitu. Dan itu berlanjut jadi istilah kami itu namanya garda depan. Jadi garda depan itu adalah tim di bagian salesperson-nya Dagadu yang mereka adalah mahasiswa semester 3 sampai semester 8.
dan mereka harus magang dan kemudian mereka bisa bekerja part-time di Dagadu. Itu udah berjalan sampai ke angkatan 68. Satu angkatan tuh bisa 50-an orang, Mbak Faiza. Jadi kita punya grup Telegram yang isinya dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir, jadi kayak alumnus. Jadi Dagadu tuh udah kayak sekolah juga kali gitu ya, sekolah bisnis buat mereka gitu. Ada yang beberapa di antara mereka tuh jadi diplomat, ada yang jadi HR di perusahaan retail dan lain-lain, dan akhirnya karena mereka juga berkembang bersama Dagadu, adik-adiknya juga bisa ikut terhubung, kesempatan-kesempatan bekerja tuh juga datang dari alumnus-alumnusnya yang pernah bekerja di Dagadu, itu. Jadi selain, sisi brand, SDM-nya juga, kemudian cara branding-nya juga kalau kami kan memang, bukan, produk oleh-oleh semata gitu ya, oleh-oleh itu bagian dari apa yang kami jual, tapi sebagai creative merchandise dan, creative industry, kami juga bekerja sama dengan misalnya beberapa event yang identik dengan, kesenian maupun dengan, sisi kreatif kayak misalnya ada Ngayog Jazz, kemudian Custom Fest, Jogja Biennale, dan itu kami terlibat di sana gitu. Bahkan kami pernah membuat suatu pertunjukan bersama dengan musisi noise, terus dengan apa, koreografer Mila Rosinta kayak gitu. Jadi, kayaknya kalau sebatas hanya jualan retail baju, nggak mungkin sampai bikin pertunjukan tarian ya. Dan itu tariannya itu kita waktu itu mengekspos, budaya K-pop, jadi bikinnya plesetan jaran K-pop, jaran Kepang. Jadi, Oke. menggabungkan antara budaya pop sama budaya tradisional di dalam suatu pertunjukan. Nah, selain itu juga kami pernah, kerjasama dengan Everyday Band, musisi jazz dari Yogyakarta, kita, buat bersama, apa namanya, musik Kapan ke Jogja Lagi gitu. Jadi kalau ada yang pernah dengar ya itu sebenarnya juga kolaborasi dengan, Dagadu juga. Beberapa event kayak misalnya ilustrasi yang ada di Ngayog Jazz, kemudian beberapa cover CD musik, jazz dari Yogyakarta itu juga Dagadu yang mendesain dan sempat mendapatkan beberapa penghargaan juga untuk itu, gitu. Jadi branding-nya itu tidak hanya mungkin secara visual iklan gitu ya, iklan, kemudian iklan pasti, sosial media juga pasti, tapi kami juga sampai membuat mata kuliah pilihan, Mbak. Kami membuat mata kuliah Oke. pilihan, namanya Creative Planner, itu kerjasama dengan salah satu sosiopreneur dari Yogyakarta, namanya Lawe Indonesia. Kita bikin di, UGM dan UKDW. Jadi kami menawarkan, kita boleh nggak nih bikin mata kuliah pilihan?" "Boleh, 1 semester ya," gitu. "Yang ngajar siapa?" "Yang ngajar nih orang-orang praktisi aja," gitu. Dan ternyata di ACC gitu, jadi kami menggabungkan 2 institusi itu saling belajar. Jadi mahasiswa UGM bisa belajar di UKDW, UKDW bisa belajar sebaliknya, kita belajar bagaimana mengolah, limbah kain yang tidak terpakai untuk menjadi suatu bentuk, produk yang bisa dijual dan kemudian dimanfaatkan dan hasilnya mereka bisa membuat brand baru dan mendapatkan profit untuk itu. Dan itu adalah, project yang asik banget, tapi ya cukup lama ya, 6 bulan. Jadi bayangin aja kalau apa, tempat lain mungkin, "Udah branding-nya ini aja, kita bikin iklan aja udah cukup, bikin event cukup." Nah, kalau kita tuh kadang suka karena dasarnya kebanyakan orang-orang kreatif tuh apa aja juga diulik, termasuk jadi kayak, membuat mata kuliah pilihan gitu. Dari selain itu apalagi ya, kira-kira kami juga sering bekerja sama dengan komunitas maupun orang-orang pekerja kreatif di Yogyakarta gitu. Salah satunya adalah, dari tahun kemarin kami kerjasama dengan Kita Muda Kreatif dari UNESCO, salah satu programnya UNESCO yang melakukan pendampingan anak-anak, komunitas muda di kawasan heritage, dan itu kami menggodok bareng bersama mereka bagaimana kita bisa membuat, kegiatan, salah satunya adalah kayak paket-paket pariwisata yang kemudian dipromosikan oleh Dagadu sehingga mereka bisa terlibat di situ, dan tahun ini alhamdulillah, kami dilirik oleh Kemenparekraf untuk, bekerja sama di dalam, apa namanya, kegiatan ini. Dan kegiatan ini tidak hanya di Yogyakarta aja, cuman kita juga, merambah ke kota-kota sekitarnya, seperti kayak di Magelang, gitu. Oke, berarti sudah sampai Magelang juga ya, Mbak Agra sekarang? Oke, berarti, emang branding itu nggak cuma dari yang visual aja yang bisa dilihat, tapi dari gimana sih cara kita nge-engage juga dengan customer, kayak, brand-brand activation atau aktivitas-aktivitas yang udah, Dagadu lakukan sendiri gitu ya, di banyak aktivitas seni dan lain-lainnya gitu.
Jadi maka value dari si Dagadu ini bisa sampai atau terdeliver dengan baik ke calon customer juga gitu ya Mbak Agra? Betul. Jadi kalau misalnya kita melakukan branding secara sendiri gitu ya, nggak asik deh Mbak hari gini kan. Karena kan Iya kita betul. bersama-sama gitu ya, bersama-sama istilahnya kita punya satu kue yang sama, kita bisa bagi-bagi, semua orang bisa menikmati. Tujuannya juga bisa saling support ya satu sama lain, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu kan. Setuju. Kenapa enggak gitu. Jadi yang kami lakukan juga selain kami kan punya beberapa store ya, ada 5 store di Yogyakarta dan ada kerjasama juga dengan tempat lainnya di luar Jogja gitu. Kami juga mengambil produk-produk UMKM lokal dari Indonesia Oke. gitu. Selain di Yogyakarta ada juga dari Bali, kemudian dari Jakarta, Bandung dan lainnya gitu. Sehingga di kesempatan yang seperti ini kayak pandemi kayak gini, kita ya saling terbuka. Kami punya space, teman-teman bisa titip jual di situ, terus kemudian kami bisa promosikan juga di online shop yang dipunyai oleh Dagadu kayak gitu. Oke, berarti selain membangun branding Dagadunya sendiri, berarti Dagadu udah mulai kayak bikin ekosistem juga ya di Jogja gitu, Mbak. Oke, Ya, boleh diceritain dikit Mbak, kira-kira ekosistem bisnis yang di Jogja itu seperti apa sejauh ini? oke. Jadi Dagadu itu secara brand secara perusahaan dia punya 6 brand ya. Dan salah satunya Dagadu Jogja. Dan ada kayak beberapa brand seperti kayak Hiruk Pikuk misalnya. Hiruk Pikuk itu kerjasama dengan destinasi pariwisata, katakanlah dengan Bali Bird Park, GWK, dengan yang di Surabaya, Semarang, dan lain-lain gitu. Jadi ada brand yang kita pertahankan di Jogja, tapi ada beberapa brand yang bisa kerjasama dengan tempat lainnya. Itu satu. Terus yang kedua, karena basicnya adalah teman-teman mahasiswa dulu ketika dibuat, jadi kita juga kami membuat satu tempat namanya Creative Space and Community Hub Yogyatorium. Jadi Yogyakarta Tourism and Laboratorium, jadi satu tempat di area dekat Kota Gede di Yogyakarta. Itu kami membuka itu sebagai tidak hanya tempat untuk berjualan gitu Dagadu, tapi itu juga tempat untuk aktivitas komunitas yang bisa dilakukan di sana gitu. Jadi kalau dibilang kayak coworking space juga enggak, karena kami fasilitasnya paling hanya pendopo mungil dengan taman dan ada coffee shop di situ. Tapi beberapa kegiatan nasional sudah diadakan di sana gitu. Dan alhamdulillah juga tahun lalu kami kerjasama dengan Diplomat Success Challenge. Itu jadi salah satu lokal partner dari 20 kota besar di Indonesia. Dan dari kegiatan itu kan salah satu tugasnya adalah menghimpun proposal bisnis untuk UMKM yang ada di area Yogyakarta gitu ya. Dan dari hasil itu ada sekitar 1.300 proposal bisnis gitu. Dan begitu mereka tahu jadinya, oh tempat itu ternyata tidak harus bentuknya coworking space ya, maka dia bisa bekerja sama dengan UMKM gitu. Tapi suatu komunitas yang dibangun secara konsisten bertahun-tahun, walaupun secara fasilitas, secara ruang itu bukanlah tempat bekerja, hanya pendopo, taman, dan coffee shop, tapi bagaimana jejaring itu bisa dilakukan dan akhirnya kita bisa saling memberikan manfaat gitu. Jadi kalau sisi ekosistemnya bisa seperti itu. Lalu kami juga kerjasama dengan beberapa lembaga kayak misalnya Business Export Development Organization di Bali, tapi mereka punya komunitas base-nya ada di Yogyakarta. Jadi ketika kami kemarin mengadakan istilahnya tuh kayak pasar dadakan, bilangnya pasar jegagi gitu, pasar yang tiba-tiba ada di saat Lebaran gitu, kami mengundang beberapa komunitas itu. Jadi tidak hanya perorangan UMKM, tapi komunitas organisasi yang membawahi UMKM. Ada yang Kita Muda Kreatif, kemudian dari yang Bedo itu, terus kemudian ada beberapa UMKM lokal. Dan tampaknya sinergi seperti itu tuh berhasil karena selain kita juga bisa membuat forum bersama, mereka saling kenal, mereka jadi belajar bersama juga di situ. Jadi di hari-hari di mana mereka bisa ketemu konsumen, terus customer dan lain-lain, di taman mereka bisa saling sharing program, produk dan lain-lain, malah akhirnya bisa kolaborasi bikin produk baru gitu. Jadi Oke. sebagai suatu tempat, sebagai perusahaan yang menyediakan fasilitas tempat dan akhirnya ekosistemnya itu bisa tumbuh dan berkembang di tempat itu juga. Gitu kira-kira. Oke, cool. Jadi berarti Dagadu sekarang sudah kayak
menyediakan wadah juga ya untuk bisnis-bisnis lokal yang ada di Jogja untuk mereka bisa saling berbagi impact gitu ya Mbak. Jadi nggak majunya sendirian nih, tapi majunya bareng-bareng gitu sesama pelaku UMKM gitu. Ya. Dan memang Oke, harusnya seperti itu kan ya, Mbak Faiza? setuju, setuju. Karena Kalau sekarang kita udah bisnis, masuk ke era collaboration kan di ya sini betul. gitu. Oke. Nah, dari semua yang tadi Mbak Agra ceritain tuh, kira-kira kendala tersulitnya apa tuh Mbak dalam membangun branding produk lokal seperti itu? Sebenarnya untuk membangun branding lokal, tentu saja misalnya kita akan bersaing dengan produk-produk yang dia bisa istilahnya memproduksi jauh lebih banyak dan distribusinya lebih jauh kayak gitu-gitu ya. Dan mungkin dari segi sektor pendanaan dia akan lebih banyak gitu. Tapi balik lagi kita tidak melihat itu sebagai salah satu apa ya namanya ya, kekurangan, tapi kami melihat itu sebagai jadi peluang gitu. Gimana misalnya di antara hal-hal yang apalagi kayak pandemi gini kan ngaruh ya untuk sektor pariwisata termasuk ke Dagado juga. Jumlah orang yang datang berkunjung ke Jogja jadi berkurang, kemudian akses distribusi kita jadi terbatas dan lain-lain kayak gitu. Yang bisa kita lakukan ya apa ya kalau bisa dibilang tuh maju terus aja gitu sih Mbak. Jadi kayak kita Oke. bisa mencari peluang-peluang yang ada gitu ya dengan cara berkomunikasi dengan sama sesama partner, terus kemudian apa ya UMKM yang juga berada di Dagad itu pada akhirnya kita juga saling support. Nah, seperti itu gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, berhubung waktu kita sudah mau habis juga gitu. Wah, Nah, cepet banget untuk ya. teman-teman yang iya, nggak berasa ya Mbak, padahal lagi seru ngobrol. Iya ya. Untuk teman-teman yang baru mau mulai, terus baru lagi pusing-pusingnya nih, kayak ngebangun branding produk lokal seperti apa yang harus dilakuin gitu. Nah, kayak satu kata atau satu kalimat nih dari Mbak Agra untuk teman-teman kita yang memang baru mencoba untuk membangun branding itu, kira-kira apa Mbak Agra? Oke, ini beberapa kali bisa saya tanyain UMKM gitu ya. Mbak, kan UMKM nih gimana branding? Kan branding kayaknya kelihatannya mahal gitu ya. Mahal Hmm, dan harus apa namanya mengeluarkan banyak duit usaha. Kita bisa mulai dari attitude kita, dari bagaimana cara kita menjual dan memasarkan produk itu, cara kita mengkomunikasikan, cara kita berbicara, menyapa, service, sampai misalnya bagaimana kita membuat konsumen itu jadi nyaman dengan produk kita atau jasa kita, saya pikir itu sesuatu hal yang bisa dilakukan. Jadi branding itu adalah cara sikap kita menjual produk atau jasa kepada konsumen. Gitu. oke. Cara Moga-moga bisa sikap ya. kita ya. Iya, 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 iya. Itu insightful banget sih Mbak, karena kita kalau misalkan belajar materi-materi branding, itu kita nggak bisa dapat itu, tapi dari Mbak Agra kita bisa dapat bahwa branding itu adalah sikap kita juga gitu. Mungkin dari teman-teman nanti bisa langsung aplikasikan gitu ya. Oke, thank you Mbak Agra. Sama-sama Mbak Faiza. Iya, nanti bakal ada sesi Q&A juga sama teman-teman di akhir acara, tapi sebelumnya kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Ferry dari Business Hack. Thank you Mbak Agra. Sama-sama. Oke. Oke, nah tadi Mbak Agra udah bahas tuh mengenai success story-nya Dagadu dalam membangun branding lokal produk lokal gitu. Nah sekarang kita mau ngobrol juga nih sama Mas Ferry. Nanti Mas Ferry bakal explain seberapa penting peran branding dalam bisnis, terus perbedaan branding sama marketing, lalu juga bakal explain mengenai langkah-langkah dalam branding itu seperti apa gitu. Halo Mas Ferry. Halo Mbak Ya, Faiza. halo. Saya oh, sudah bisa. Saya ganti virtual background dulu ya sebentar ya. Oke, good. Boleh, silakan. Oke. Halo. Oke, good. Oh, hitam ya. Oke. Saya nggak pakai kacamata aja. Oke. Oke. Gimana Mbak Ya, Faiza? silakan Mas Ferry. Oh, Ya, langsung mulai mungkin aja nih ya. teman-teman dari sini pengen tahu juga nih kayak Oke. branding itu seperti apa dan bedanya sama marketing itu apa dan lain-lain. Oke. Ya.
aku share screen ya. Boleh. Sorry. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kenalin, saya Ferry Afriansyah. Saya dari Business Hack. Saya co-foundernya Business Hack dan kebetulan tetangganya Mbak Agra gitu ya. Kita hanya terpisah beberapa polsek lah. Satu polsek kayaknya ya. Beliau hanya ada di timur kantor saya. Jadi semoga kapan-kapan bisa main sama Mbak Agra juga. Menarik apa yang disampaikan beliau. Ada satu poin yang ternyata nyambung sama materi atau bahan obrolan yang mau saya sampaikan ke teman-teman pada kesempatan siang hari ini. Tadi bilang gimana cara paling gampang kalau kita mau mulai branding, kan kita nggak punya akses, kita nggak punya resource. Kalau desain logo itu mahal gitu, apalagi misal pakai agensi buat branding, belum bayar. Bahkan Pertamina aja katanya buat nge-rebranding logonya yang baru dia butuh 2 miliar buat logonya doang gitu. Logo Twitter yang cuman gambar burung kayak gitu ribuan dolar juga. Gimana caranya? Terus tadi Mbak Agra bilang gampang. Branding itu mulai dari cara kita memperlihatkan attitude kita ke pihak luar atau ke customer kita, dan itu nanti yang akan saya bahas di materi saya ke depan. Saya confirm dulu Mbak Faiza. Saya berapa menit sampai jam berapa? Boleh Mas Ferry, nanti selama 25 menit ke depan. Oke. Nah, semoga cukup ya. Saya materinya agak main panjang, 30 slide. Jadi satu slide satu menitan kurang lebih ya. Oke, kita mulai teman-teman semua. Branding itu apa? Jadi kita harus mengenal dulu branding dengan benar, dengan tepat, supaya apa? Mengenal branding dengan pas, mengenal branding dengan benar itu mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi strategi kita, mempengaruhi cara berpikir kita terhadap branding yang nanti kita lakukan di bisnis kita, entah itu online shop maupun toko offline yang kita punyai atau apapun itu. Jadi kita harus clear dulu definisinya, clear dulu pengertiannya ya. Sekarang saya nanya, di sini teman-teman yang udah hadir ya, 70-an orang ini, siapa di sini yang masih berpikir bahwa brand sama dengan logo? Boleh. Kolom chatnya boleh dihidupkan ya, jadi tidak sepi. Teman-teman boleh jawab di kolom chat. Siapa di sini yang masih berpikir bahwa brand sama dengan logo? Tulis gitu ya. Yang masih aja, saya gitu boleh nulis di kolom chat. Kebanyakan orang di luar sana, beberapa orang yang saya temui, termasuk dari cerita orang-orang yang ngomongin brand gitu ya. Saya juga punya teman brand agency. Problem ketika seorang brand owner datang, Mas saya mau branding dong gitu, saya mau bikin logo gitu. Jadi di kepala mereka branding sama dengan logo, dan ini adalah pengertian yang sebenarnya nggak salah gitu, cuman kurang tepat gitu. Karena logo memang bagian dari brand, tapi brand bukan hanya sebatas logo. Artinya kalau ada bisnis kok terus, wah aku sekarang nggak punya logo, terus aku bikin logo, wah berarti aku sudah punya brand. No, tidak sesimpel itu, tidak segampang itu. Maksudnya ya branding gampang tapi nggak sesembrono itu gitu ya. Jadi logo tidak sama dengan brand gitu ya. Artinya brand bukan hanya sekedar logo, tapi logo juga bagian dari brand. Terus apa definisinya? Kalau kata Philip Kotler ya, Bapak marketing zaman dulu, ini juga diadopsi sama Asosiasi Marketer Dunia. Pengertiannya gini nih, pengertian panjang ya, nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dengan barang atau jasa pihak lain atau pesaing. Itu istilah panjangnya. Tapi kan agak susah dicerna sekilas gitu ya. Jadi kata kuncinya sebetulnya ada di nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan produk jasa kita atau produk dan jasa kita supaya apa? Supaya beda, supaya different dari produk dan jasa pihak lain. Itu pengertian dari Philip Kotler. Sederhananya di Indonesia sebenarnya sudah banyak orang yang membahas branding, ada banyak pakar branding, ada Pak Subiarto, ada Mas Dodi, ada Pak Sakti Maki, ada kemudian Pak Untung, ada juga Pak saya lupa namanya beliau yang punya M-Block, saya lupa namanya.
mereka mendefinisikan branding dengan bahasa yang jauh lebih simpel. Salah satu yang saya sukai definisi branding yang simpel adalah definisinya Pak Subiakto. Beliau bilang gini, brand itu, jadi tolong dibedakan antara brand sama branding ya. Brand itu adalah nama dan makna. Jadi sebuah produk dikatakan memiliki brand kalau dia memiliki nama dan makna dari nama tersebut. Itu kata Pak Bi. Gampang, simpel. Brand adalah gabungan dari sebuah nama dan makna dari nama tersebut. Contoh gini, kita pakai contoh biar teman-teman main dipaham ya. Kita pakai contoh supaya nanti teman-teman paham. Contohnya ini, teman-teman, saya nanya silakan kolom chatnya boleh diaktifkan ya. Ketika saya ada sebuah sepatu, nama sepatunya adalah Bulaso, gitu ya. Nama sepatunya adalah Bulaso. Nama sepatunya adalah Bulaso. Saya nanya ke teman-teman semua, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman ketika tahu ada nama Bulaso? Atau coba boleh ditulis di kolom chat. Ada yang jawab ya ini ya. Boleh ditulis di kolom chat. Oke, sepatu boots gitu. Terus apa lagi? Saya kasih waktu. Sepatu Bulaso. Apa yang teman-teman pikiran? Oke. Harusnya kalau teman-teman benar gitu ya, belum pernah dengar nama Bulaso ini ada sepatu gitu, pasti di kepala teman bingung apa gitu, sepatu macam apa ini gitu, atau sepatu seperti apa gitu, atau kualitasnya kayak gimana, teman-teman nggak punya ide sama sekali ya Kak? Karena teman-teman hanya punya dapat informasi berupa nama ya. Nah sekarang saya nanya lagi, kalau teman-teman dengar sepatu Adidas, apa yang teman-teman pikirin? Ya, saya kasih waktu lagi. Adidas atau Nike gitu ya. Coba. Apa yang teman-teman pikirkan tentang Adidas? Apa yang teman-teman pikirkan tentang Nike? Oke, good. Sepatu olahraga, sepatu mehong tuh apa? Mahal ya? Mehong mahal. Oke. Sepatu olahraga. Oke, mayoritas menjawab sepatu olahraga ya, banyak. Ada yang menjawab sepatu olahraga, sepatu mahal, sepatu yang ada logo garis berbentuk segitiganya, dipakai sama atlet bola, berkelas, nyaman, desainnya keren dan sebagainya. Ya, sampai di sini Adidas adalah sebuah nama. Adidas nama. Kemudian sepatu mahal, ada logo garis berbentuk, dipakai sama atlet bola, berkelas, nyaman, desainnya keren. Ini adalah maknanya. Makanya Adidas sebagai nama Adidas, dia punya nama, dan sebagai brand dia sudah memiliki brand, yaitu nama sebagai Adidas, dan maknanya adalah ini tadi. Makanya kesan yang ditimbulkan saat kita mendengar sebuah nama itu adalah makna. Misal nanti contohnya di belakang. Contoh misal apa lagi ya, nama dan makna. Shopee gratis ongkir gitu ya, barang Cina murah bla bla bla. Atau misal nama lagi, nama McD gitu. Oh ayamnya enak, kriuk, bla 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 bla. Terus contoh apa lagi? Honda. Oh motor Jepang, bagus, hemat, irit, awet gitu, tahan banting, kuat dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah contoh bahwa sebuah produk memiliki brand ketika namanya disertai dengan makna. Itu namanya brand. Sampai di sini dipahami ya teman-teman ya. Oke, good. Kita lanjutkan dulu. Jadi kalau berdasarkan definisi tadi, kalau brand adalah nama dan makna, berarti branding apa? Branding bahasa Inggris basic ya. Kalau ada tambahan ing itu berarti sebuah aktivitas gitu atau kegiatan kita mengkomunikasikan brand, yaitu nama dan makna kita, sehingga tersampaikan ke pihak luar, ke customer gitu ya, ke supplier, ke siapapun yang ada di pihak luar perusahaan kita, sesuai dengan keinginan kita. Perhatikan di sini, yang pertama adalah mengkomunikasikan. Apa yang dikomunikasikan? Brand. Apa itu? Nama dan makna. Sehingga tersampaikan dengan benar ke pihak luar, dalam hal ini adalah customer kita, agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kalau teman-teman belajar komunikasi, teman-teman akan tahu bahwa ternyata definisi komunikasi itu adalah menyampaikan pesan A kepada pihak kedua dan mengkonfirmasi apakah si pihak tersebut benar-benar menerima A atau bukan. Itu adalah komunikasi. Jadi
aktivitas mengkomunikasikan nama dan makna bisnis kita ke pihak luar, ini adalah tahapan namanya branding. Nah, sampai di sini saya berharap semoga teman-teman mulai tahu, oh berarti kalau cuman sekedar saya punya online shop namanya Shafira misalnya. Oh logonya saya bikin mahal, warnanya begini, gambarnya ini, warna apa namanya brand identity-nya demikian gitu. Tapi teman-teman belum pernah mengkomunikasikan maknanya apa dari brand Shafira ini. Kesannya apa yang ditimbulkan ketika mendengar brand Shafira ini, berarti teman-teman belum lolos tahap 1 ketika teman-teman bikin brand. Kenapa? Karena namanya hanya sekedar nama, nggak punya makna. Shafira apa Shafira? Nggak tahu. Gitu ya. Atau tadi Bulaso tadi apa nggak tahu gitu. Tapi aktivitas mengkomunikasikan makna dari nama ini namanya adalah branding. Nah, sekarang kenapa kita butuh branding? Yang pertama, sebagai diferensiasi antara satu produk dengan produk yang lain, dari satu brand dengan brand yang lain. Untuk apa? Supaya kita bisa membedakannya dengan kompetitor. Kenapa harus dibedain dengan kompetitor? Supaya imunitas kompetitornya tinggi. Contoh, misal teman-teman usaha ayam geprek gitu. Ayam gepreknya teman-teman bikin dengan sangat enak, murah, pelayanannya cepat, kemudian mau request sambelnya seberapa, pedasnya mau seberapa levelnya bebas. Terus kompetitor lain ikut promonya teman-teman, gitu. Promo dengan gila-gilaan dan sebagainya. Tetapi mereka hanya sebatas promo gitu. Ternyata pelayanannya jauh dibanding ayam gepreknya buat teman-teman gitu. Sehingga nanti customer akan melihat, oh yang sana cuma ngaku-ngaku pelayanannya bagus, tetapi punyanya teman-teman benar-benar pelayanannya bagus gitu. Itu adalah pembeda. Dari segi logo juga beda. Misalkan mungkin sama-sama hijau, tapi kalau Gojek seperti ini, Grab seperti itu. Makanan ya, mayoritas logo makanan itu warnanya merah sama kuning gitu. Tapi apa yang membedakan? Oh mungkin dari bentuk, dari warna, dari kemudian font dan sebagainya. Ini bagian dari branding. Yang kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas branding itu kita lakukan supaya memperbesar dan mempermudah kita dalam proses promosi. Nanti mungkin Mas Fauzi bisa akan lebih detail ngomongin tentang promosi, tentang aktivitas marketing pakai digital marketing gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas branding dipakai untuk membangun citra, membangun kesan ya tadi ya. Membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas gitu ya. Sehingga produknya teman-teman, jasanya teman-teman atau bisnisnya teman-teman jadi mudah diingat oleh customer. Dan ketika mudah diingat oleh customer, logonya gampang diingat, namanya gampang diingat gitu ya. Contoh Avana gitu misalnya, atau Dagadu gitu. Bisnis hack, nama-nama yang mudah diingat gitu ya. Ketika kita ngomongin kaos Jogja ya Dagadu gitu. Meskipun di Jogja ada beberapa produk kaos lain gitu, tapi top of mind customer kita adalah Dagadu misalnya. Kenapa? Karena Dagadu sudah melakukan aktivitas branding kemana-mana, mengkomunikasikan nama dan maknanya ke mana-mana. Yang selanjutnya adalah pengendali pasar. Jadi kalau brand itu mau ada brand-brand baru bermunculan, kita nggak gampang goyah gitu, karena kita udah menguasai pasar, orang udah tahunya kita gitu. Dan aktivitas branding ini kapan dilakukan? Selamanya. Tidak ada batasan waktu kapan branding harus dimulai, terus istirahat dulu, terus nanti lagi enggak. Setiap hari, setiap waktu, kapanpun aktivitas branding harus terus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa kontrol pasar dan market kita kuasai. Dan yang paling utamanya, branding ini membuat Anda mendapatkan loyalitas customer. Tidak pindah ke lain hati. Contohnya saya adalah pengguna HP Xiaomi dari dulu. Meskipun ada Asus, Vivo, Infinix atau apa, saya nggak tergoda gitu, karena saya udah mengalami experience bersama Xiaomi gitu, bla 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 bla. Oke, saya akhirnya pakai Xiaomi. Motor juga sama misalnya. Motor saya dari dulu saya adalah pengguna Honda gitu. Kenapa? Karena saya tahu nama dan maknanya Honda berdasarkan dengan experience saya, sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Sesuai apa yang mereka janjikan, apa yang mereka munculkan citranya dengan apa yang benar-benar kita lihat secara nyata di kehidupan kita. Akhirnya dari dulu motor saya Honda gitu. Itu membuat akhirnya saya nggak berpindah ke lain hati, meskipun Yamaha lagi diskon gitu, atau mungkin Yamaha ngeluarin produk baru, saya ini apa yang terjadi di sini stay di sini ya, bukan dalam maksud menyinggung brand lain, tetapi masing-masing brand itu punya kesannya sendiri-sendiri terhadap customernya. Nah kebetulan kesan yang membekas di diri saya adalah kesannya Honda gitu. Kesan saya adalah Honda demikian. Mungkin bagi Mbak Faiza, motornya apa Mbak Faiza? Sorry.
Saya nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa Oh ya, mobil. anggaplah kalau suruh salah tanya saya. Kalau suruh milih kesan pertama yang Mbak Fauziah yang kayaknya ini aku banget nih, milih mana? Honda, Yamaha atau yang lain? Sekilas. Scoopy apa Ngawur tuh aja. Mas Scoopy? Scoopy Honda, oke. Anggaplah gitu. Jadi Oke. mungkin bagi Mbak Faiza juga, oh Scoopy, kenapa? Oh girly, asik, stylish dan sebagainya. Dan sebagainya. Setuju, Itu karena girly kesan Mas. kesan itu yang ingin kita dapat. Beneran nggak sih ini? Oh iya beneran. Kalau dipakai sama saya lebih keren gitu ya. Contoh dulu saya numpaknya adalah Karisma X15. Itu motor tangguh yang teman saya naik ke Kaliurang itu aja mogok-mogok. Ini Karisma saya meskipun tahunnya lama ngegaspol gitu. Itu artinya akhirnya saya loyal gitu. Karena apa? Karena kesannya sesuai dengan apa yang saya lihat di kehidupan nyata. Oke, di sini kita bahas kenapa pentingnya branding. Supaya apa? Supaya customer kita loyal. Ya, itu paling utama. Kalau loyal beli lagi, beli lagi, beli lagi. Sehingga customer kita nggak mudah berpindah ke lain hati. Oke, nanti saya akan kasih contoh-contoh yang banyak supaya nanti teman-teman makin enak bedanya di mana atau apa namanya branding itu seperti apa. Nah sekarang kita bahas nomor 3, bedanya branding sama marketing apa? Nanti mungkin Mas Fauzi akan lebih detail tentang marketing ya, bahasnya tentang digital marketing. Bedanya branding dan marketing apa? Oke, branding itu bagian dari marketing teman-teman. Tetapi marketing tidak hanya cuma branding. Jadi branding itu bagian dari marketing, tapi marketing tidak cuma branding. Ya. Seperti apa Mas Ferry? Kok branding bagian dari marketing? Marketing tidak cuma branding. Seperti apa? Oke. Seth Godin, ini Bapak Marketing, ini angkatan berikutnya dari atau penerusnya Philip Kotler ya. Kalau zaman dulu banget itu namanya Philip Kotler gitu ya, yang terkenal. Sekarang yang masih hidup dan masih jadi rujukan orang-orang marketing di dunia namanya beliau ini, Seth Godin. Beliau bilang gini, marketing itu adalah sebuah kontes untuk mendapatkan atensi orang. Kontes untuk mendapatkan perhatian orang. Terhadap apa? Terhadap produk dan jasa yang kita punyai. Jadi branding masuk nggak kalau dalam pengertian ini? Berarti masuk. Cuma nanti yang membedakan apa? Yang membedakan adalah goal, pendekatannya, dan sebagainya. Oke ya, sampai sini semoga dipahami bahwa marketing adalah kontes, ya, kontes bagi sebuah perusahaan atau bisnis untuk memenangkan perhatian orang agar tertuju pada apa? Tertuju pada produk dan jasa yang kita tawarkan. Nah, teman-teman mungkin kenal 4P marketing ya. 4P marketing itu kira-kira apa Mbak Fauziah? Review pelajarannya. People, product, price, packaging. Oke, salah. 4P marketing yang benar adalah ya ini profit. Setuju. Betul ya. Jadi percuma orang melakukan aktivitas marketing kalau tidak profit. Makin marketing makin rugi, makin marketing makin minus, itu berarti ada yang salah dengan aktivitas marketingnya. Ya. Tetapi gimana caranya kita mendapatkan 4P marketing profit ini? Caranya betul tadi disampaikan Mbak Fauziah. Produknya harus yang produk market fit gitu ya. Makanya ada ilmu yang khusus mempelajari gimana caranya supaya produknya cocok ke pasar. Terus kemudian bagaimana kita membuat pricing ya, terus kemudian ditempatkan di tempat yang tepat dan dilakukan promosi aktivitas pemasaran yang tepat juga. Nah, marketing itu identiknya di mana? Identiknya di mana? Di promotion. Aktivitas promo, kemudian apa namanya? Goalnya apa? Goalnya nanti setelah ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada tabel di sini. Apa yang membedakan marketing, selling, dan branding? Kita bahas satu-satu ya, supaya teman-teman makin tahu. Satu, tujuannya apa? Kalau marketing tujuannya adalah mendapatkan market share, supaya pasar di luar itu fokusnya tertuju pada kita. Supaya orang tertarik dan tahu kalau kita ada. Itu namanya marketing. Selling ngapain? Ya jelas, omset, jualan. Branding apa? Mengetahui jati diri konsumen, hubungan kita sama konsumen itu sebagai apa, seperti apa. Terus kemudian manfaat yang dicari oleh apa namanya baik oleh kita maupun customer ya. Kalau marketing itu fisik, penjualan, produk ya, solusi dari sebuah masalah. Selling juga sama, fisik, omset, produk. Branding apa? Ikatan emosi. Tadi kata Mbak Faiza bilang, oh Scoopy itu girly, keren, stylish. Kalau aku naik Scoopy nih, tingkat kekerenan saya sebagai seorang wanita nambah ketika naik motor.
Kemudian marketing yang diperoleh oleh konsumen apa? Kalau marketing itu konsumen dapat apa? Produk, jelas. Selling, konsumen dapat apa? Jelas. Kalau branding, konsumen jadi siapa? Konsumen itu melihat kita sebagai perusahaan sebagai apa? Itu tujuannya branding. Goalnya, kalau marketing itu menciptakan demand, permintaan gitu ya. Jadi semua orang berbondong-bondong tahu kita jualan produk, terus kemudian orang tertarik sama produk kita, terus pengen beli. Itu tujuannya marketing. Kalau selling, bikin promo, bikin buy one get one, beli sekarang gratis ongkir, bla bla bla. Tujuannya apa? Closing. Sementara branding tujuannya adalah untuk loyalty. Waktu marketing dan branding itu jangka panjang, gitu ya. Aktivitasnya jangka panjang. Sementara selling itu jangka pendek. Yang penting terjadi sales aja, yang penting jadi duit gitu, kalau selling. Sementara asetnya kalau marketing dan selling adalah tangible gitu ya, produk, uang dan sebagainya. Branding asetnya adalah intangible. Intangible-nya branding apa? Nama baik, citra yang baik, logo, tagline, kalau ada jingle gitu ya. Kalau kemudian ada slogannya. Kemudian kalau ada brand identity, ada brand identity. Ini adalah yang membedakan marketing dan branding. Semoga sampai sini bisa dipahami. Lanjut, ini perbedaannya lagi. Contoh, kalau branding itu narik orang gitu ya, narik orang, ayo ke sini gitu. Sementara marketing dorong, ayo beli punya saya gitu. Branding adalah menjelaskan tentang kita tuh siapa sih sebagai perusahaan, kita tuh siapa sih sebagai produk, jasa saya itu seperti apa sih gitu. Kemudian marketing produk kita jangan ngapain gitu, itu jualan produk dan seterusnya. Ini nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Kita lanjut. Nah, seringkali sebagai catatan, ketika penjualan sebuah produk atau jasa ini turun, ya. Halo, suara saya jelas? Sedikit terputus, Mas, barusan. Oke. Sekarang sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke, good. Nah, seringkali ketika penjualan turun yang disalahin siapa? Marketing sama sales ya. Padahal kalau kita mau cek sebetulnya bisa jadi yang salah branding. Contoh. Jadi makanya kenapa branding dan marketing ini berkaitan karena tadi aktivitasnya berkaitan satu sama lain. Teman-teman masih ingat ya kejadian Eiger kemarin yang sempat blunder, yang ngirim surat ke beberapa YouTuber gitu, reviewan dan sebagainya. Akhirnya brandingnya turun, brandingnya jelek. Banyak orang bilang bahwa Eiger nggak empati, Eiger nggak bagus dalam berkomunikasi terhadap publik dan sebagainya. Akhirnya penjualannya Eiger turun. Saya tanya, apakah ketika penjualannya Eiger turun itu salah sales yang dia nggak pernah promosi, dia nggak jualan, dia nggak promosi di sosial media, dia nggak marketplace-nya nggak dioptimasi? Apakah seperti itu? Tentu enggak, ya kan? Karena mereka melakukan aktivitas itu, marketplace-nya jalan, store-nya tetap diaktifasi, tetap dioptimasi, sosial media-nya tetap jalan gitu. Tetapi karena citra brand-nya yang rusak, berimbas pada revenue yang turun. Gitu. Dan ini kadang kita nggak objektif menilai. Pokoknya kalau sales turun, pasti sales yang salah, pasti marketing yang salah. Padahal kalau kita mau lihat, ternyata brand-nya lagi jelek, makanya orang malas beli gitu. Makanya orang kehilangan trust, kehilangan citra yang baik terhadap produk atau brand yang kita miliki. Jadi perlu dicek sebenarnya ini turun karena emang marketing dan salesnya jelek atau branding kita yang lagi jelek, nama kita yang lagi terasosiasi dengan makna yang jelek. Begitu. Oke, kita lanjut. Jadi singkatnya perbedaannya marketing dan branding adalah kalau marketing itu adalah janji-janji, obrolan gitu ya, promise, kemudian promo-promo, citra-citra yang disampaikan ke sosial media lewat YouTube, video, copywriting kita yang bombastis itu adalah aktivitas marketing. Sementara branding adalah pembuktiannya. Branding adalah tadi kata Mbak Agra adalah attitude yang baik, sikap yang baik. Citranya benar nggak yang ditulis di tagline sama yang terjadi benar-benar di lapangan. Nah, supaya itu semua terjadi dengan baik, kita harus melakukan branding dengan sistematis, dengan terukur, dengan terarah, supaya apa? Supaya aktivitas brandingnya benar-benar menghasilkan citra branding yang baik. Oke, sekarang ini materi terakhir karena ternyata 25 menit ya banyak materi waktu saya. Langkah yang pertama gini, perlu dibedakan bahwa branding itu ada macam-macam. 1 corporate brand, 2 store brand, 3 product brand, dan 4 personal brand. Kalau teman-teman sebagai seorang pebisnis ya, teman-teman bisa memiliki corporate brand, store brand, produk brand sekaligus, bahkan personal brand sekaligus. Tapi nggak harus semuanya. Contoh, misal corporate brand itu adalah Apple. Store brandnya apa? Apple Store.
Produk brandnya apa? iPhone, iPod, iPad, MacBook. Personal brandnya siapa? Steve Jobs. Gitu ya. Boleh nggak Mas? Atau bisa nggak Mas? Saya sebagai pebisnis hanya punya produk brand. Saya nggak punya corporate brand, saya nggak punya toko. Boleh. Boleh nggak Mas? Saya hanya punya corporate brand dan produk brand, tapi saya nggak punya store. Ada. Siapa? Unilever. Unilever corporate brand punya, tapi dia nggak punya toko kan? Gitu. Tokonya retail kemana-mana. Terus produk brandnya apa? Banyak. Unilever banyak. Personal brandnya ada nggak? Nggak ada. Jadi tidak harus semuanya dipenuhi. Terus kemudian step brandingnya seperti apa? Ketika kita sudah tahu kita mau pakai branding yang mana, apakah personal brand, apakah store brand, apakah product brand, apakah corporate brand, atau kombinasi di antara keempat itu, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus bikin brand blueprint. Kita harus pertama bikin ini. Brand blueprint itu apa? Ini saya ambil materinya dari guru saya, Mas Dodi. Brand blueprint itu adalah tahap di mana kita menentukan nama produknya apa atau nama brandnya apa. Terus kemudian memberi makna terhadap nama itu apa. Makna itu dapat dari mana, Mas? Makna itu didapat dari value yang ingin kita sampaikan lewat produk atau brand tersebut. Contoh tadi Honda, brandnya apa? Oh, tahan lama, kuat, murah, berkualitas, hemat, gitu ya, keren dan sebagainya. Terus kita bikin logo, bikin visi, bikin tagline, slogan. Intinya brand blueprint itu adalah guideline atau guidance bagi semua orang di tim marketing untuk menjalankan fungsi marketingnya nanti dengan brand tersebut. Contoh misal, kenapa butuh guidance? Yang bikin desain logo kan mungkin orang lain gitu. Tapi begitu diterjunkan sama desainnya ternyata punya taste yang berbeda, gambarnya beda lagi, desainnya beda lagi. Nanti desainernya resign, ganti desainer baru, ganti lagi. Kenapa? Karena nggak ada guideline-nya. Makanya penting membuat guideline untuk brand identity. Gitu ya, yang pertama. Sudah jadi nih, namanya sudah ketemu, maknanya sudah, value-value-nya sudah disampaikan, tagline-nya keren gitu sudah. Yang harus dilakukan selanjutnya apa? Yang harus dilakukan selanjutnya adalah teman-teman mendeliverikan brandnya, mengkomunikasikan promise dan buktikan proof. Apa itu? Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, ketika sudah dikomunikasikan, sudah disebar kemana-mana, semua orang sudah tahu, kita ngajak ngobrol banyak orang, kita ngajak ngobrol customer kita perlu mengevaluasi. Banyak orang tidak melakukan tahap yang ketiga. Kita nggak tahu ini brand kita ini diterima masyarakat seperti apa, kesan yang timbul di pikiran orang seperti apa, kita nggak pernah nanya, kita nggak pernah evaluasi, akhirnya ternyata citra yang muncul di kepala orang-orang ternyata citranya tidak sesuai dengan apa yang kita maukan. Oke, jadi di sini tadi, blueprint menentuin nama, atribut, teman-teman bisa bayar jasa bikin logo, bikin packaging mungkin gitu ya, bikin website gitu ya. Tapi itu adalah tahap pertama. Itu tidak terlalu penting-penting amat. Dalam artian ini, bikin logo nggak usah yang habis ratusan juta gitu, bikin logo sederhana biasa, it's okay. Kuncinya di sini, make it simple, bikin sesimpel-simpelnya. Kenapa? Karena logo biar mudah diingat, tagline biar mudah diingat. Yang penting apa? Pembuktiannya nanti. Pembuktiannya. Yang paling krusial adalah brand blueprint-nya. Yang paling krusial adalah brand delivery atau mengkomunikasikan brandnya. Itu yang paling krusial. Krusialnya di mana? Nah, ini saya sampaikan. Ada dua unsur penting dalam brand delivery. Yang pertama promise, yang kedua proof. Contoh. Kita langsung contoh aja. Yang pertama promise, yang kedua proof. Yang promise itu adalah makna janji kesan yang ditimbalkan, proof itu adalah buktinya. Contohnya gini, teman-teman, ada sebuah online shop namanya Fastani. Ya, Fastani ini ada logonya gitu. Terus kemudian tagline si Fastani ini adalah toko fashion ramah dan fast respon ya. Fastani namanya, maknanya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh tagline-nya adalah toko fashion yang ramah dan fast respon. Tapi ternyata kenyataannya kita sebagai customer gitu ya. Terus Fastani ini udah mendelivery brandnya kemana-mana, pakai Facebook Ad, Instagram Ad, Google Ads, iklan di radio, di TV dan sebagainya, bahkan pakai copywriting yang bombastis gitu ya. Chat Anda dibalas belum Anda sempat berkedip saking fast responnya gitu ya. Tapi ternyata di kenyataannya Mbak CS-nya judes ya. Balas chatnya 2 hari kemudian gitu. Atau mungkin chatnya pagi dibalasnya besok paginya lagi gitu. Atau ngirim paketnya, ngirim pesanannya ngaret gitu. Janjinya 2 hari sampai, ini seminggu nggak sampai-sampai. Janjinya dikirim hari itu juga dikirim 5 hari kemudian. Intinya ada gap perbedaan antara kesan yang ditulis kan tadi di brand blueprint dengan brand delivery-nya. Ada perbedaan. Inilah yang kemudian membuat akhirnya brandnya jadi jelek, brandnya jadi kacau sehingga orang kehilangan kepercayaan
memiliki experience yang tidak menarik, experience yang tidak bagus terhadap sebuah brand, akhirnya memutuskan untuk pindah ke tempat yang lain. Contoh lagi, BCA. Di sini siapa yang punya tabungan BCA dan pernah ke bank BCA? BCA ini salah satu sampel kesukaan saya. Jadi kalau bikin contoh tentang branding, saya paling senang pakai BCA. Kenapa? Karena mulai dari satpamnya, sampai CS-nya, sampai direkturnya, sampai kepala cabangnya, semuanya ramah yang minta ampun. Kenapa? Karena BCA punya brand bahwa bank dengan servis terbaik, ya. Bahkan kalau teman-teman tahu customer service BCA itu nomor 1 di Indonesia, di semua bank gitu. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh BCA. Nah, akhirnya terasosiasilah di kepala customer bahwa BCA itu bank yang ramah, bank yang melayani dengan sepenuh hati, bank yang baik, secure, aman, karena bahkan satpamnya pun membantu kita untuk bahkan belum sampai customer service, kita sudah diservis dengan baik sama satpamnya. Itu yang salah satu yang saya suka dari BCA. Contoh lagi, contoh satu kali lagi, contoh waktu itu saya umroh, terus kemudian tahun 2019 saya umroh, saya ketemu sama beberapa orang jamaah umroh gitu ya. Saya nanya ke teman-teman atau jamaah yang umroh, Bapak sudah umroh berapa kali gitu ya. Mayoritas atau sebagian besar rata-rata mereka umroh lebih dari 3 kali. Terus saya nanya, yang umroh pertama pakai apa? Oh, saya pakai travel ini Mas gitu ya. A gitu. Terus yang kedua saya pindah pakai B, terus yang ketiga saya pindah pakai C, terus akhirnya yang keempat ini saya balik lagi ke A. Saya tanya, kenapa gitu? Karena waktu itu saya tergoda sama promonya B dan C, Mas. Oh, katanya begini, katanya begitu. Ternyata pas saya ikutin, ternyata nggak sesuai dengan promonya gitu. Janjinya akhirnya nggak terpenuhi, saya terbengkalai, terlantar di proses umrohnya dan sebagainya. Akhirnya saya balik lagi ke A. Kenapa? Karena A memenuhi ekspektasi saya sebagai jamaah gitu. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa branding itu kalau mau bagus, mau sustain, mau menghasilkan sales gitu ya, mau menghasilkan loyal customer, kita harus always deliver more than expected. Jangan sampai janjinya ketinggian tapi kita nggak bisa deliver. Mending under promise over deliver daripada over promise under deliver. Jadi mending janjinya, contoh, mending janjinya kiriman itu 3 hari 4 hari baru sampai gitu, tapi ternyata sehari sampai, customer akan lebih senang. Dengan experience seperti itu, asosiasi bisnis kita, asosiasi brand kita di kepala mereka adalah, servisnya keren, servisnya mantap, produknya oke. Jadi singkat cerita itu adalah mungkin secara singkat langkahnya ada 5. 1, bikin guidance-nya di blueprint tadi, nama, logo, dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah sampaikan, komunikasikan blueprint brand Anda. Terus kemudian yang ketiga, konsisten antara blueprint, promise atau janji atau kesan yang ingin disampaikan dengan buktinya. Terus yang keempat, evaluasi aktivitas brandingnya. Cara ngomongnya udah benar belum? Logo-logo ini udah disampaikan ke orang-orang yang membacanya enggak gitu. Orang-orang ini untuk anak muda, ini udah menyampaikan dengan bahasa anak muda belum? Bahasa yang lebih mudah dicerna enggak gitu. Terus yang terakhir, minta feedback langsung ke customer Anda, minta feedback langsung ke audiens Anda. Asosiasi seperti apa yang ada di kepala mereka tentang brand kita. Ketika kita dapat feedbacknya, kita riset, terus kita perbaiki, jadi besok branding kita akan jauh lebih bagus lagi. Dan kabar bagusnya, kalau dulu ya, sebelum ada sosial media, sebagai bisnis, sebagai perusahaan, kita bisa ngibulin customer kita gitu. Kita baik begini begitu. Tapi sekarang di era sosial media ini orang bisa bersuara dengan suara yang sangat nyaring, semua orang akan dengar, dan customer kita adalah brand ambassador kita. Kalau bagus, kita nggak perlu bayar mereka. Mereka sendiri yang akan cerita bahwa brand ini bagus, brand ini demikian, brand ini demikian. Tapi kalau jelek, ada pepatah di dunia branding itu bilang gini, 1 customer kecewa, dia akan ceritain ke 3 juta orang. Gitu ya. Sementara orang kalau puas dengan brand kita, dia hanya akan cerita ke 3.000 orang. Jadi jaga baik-baik brand kita dengan membuktikan apa yang sudah kita omongkan, membuktikan apa yang sudah kita tulis di tagline, membuktikan apa yang sudah kita tulis di sosial media tentang brand kita, dibuktikan dalam service, dalam kualitas produk, dalam pelayanan, dalam operation, sehingga sinkron, sehingga customer mendapatkan experience yang wow dari sebuah brand yang teman-teman miliki. Begitu Mbak Faizah ya. Itu aja materi dari saya, semoga cukup bisa dipahami ya, karena waktunya terbatas jadi saya ngejar, semoga tetap selesai.
Oke, semoga Keren waktunya sekali ya Mas tidak Belanda. Ferry ya. Siap. Ya, baik. Oke, thank you Mas Ferry atas penjelasannya dan ada siap. beberapa insight-insight baru juga ya terkait branding untuk Mhm. teman-teman. Nah, sekarang Mas Ferry tadi sudah menjelaskan tentang branding, nanti Mas Fauzi akan menjelaskan lebih ke marketing dan lebih ke digital tools-nya bakal seperti apa gitu. Halo Mas Fauzi. Halo. Ya. Oke, Mas Fauzi, tadi Mas Ferry udah jelasin nih terkait branding. Nah, ini mungkin nanti Mas Fauzi bisa jelasin teknis-teknis marketing dan tools apa aja nih yang bisa digunakan untuk marketing gitu, untuk ngebantu atau untuk nge-boost juga nih branding, karena mereka berjalan beriringan gitu. Nah, silakan Mas Fauzi. Ya, sore semuanya. Thank you banget Mas Ferry dan Mbak Agra ya, tadi sudah present dan sangat jelas sekali, terutama mengenai branding ya. Jadi harapan saya bisa membantu teman-teman yang di sini itu bisa lebih mengerti mengenai branding. Kalau tadi Mas Ferry dan Mbak Agra sudah sharing tentang branding, kali ini sebenarnya saya akan sharing mengenai marketing ya, terutama gimana caranya kita ngomongin, gimana caranya kita meningkatkan penjualan melalui platform digital gitu. Karena kalau misal branding kita bagus, tapi kalau misal ternyata brandingnya pun tidak menghasilkan, kan itu percuma juga ya. Jadi antara branding dan marketing yang sedang dijalankan itu sama-sama harus optimal. Tidak bisa hanya branding saja yang optimal, tapi juga marketing juga harus ikut optimal sehingga bisnisnya teman-teman gitu itu bisa berjalan dengan maksimal lah. Jadi tidak jomplang. Misal hanya branding yang bagus ataupun hanya marketing yang bagus. Tapi kedua-duanya bagus. Mungkin saya mau coba share screen ya. Jadi oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan present materi mengenai gimana caranya teman-teman bisa memaksimalkan platform digital untuk meningkatkan penjualan. Karena ya penjualan kan penting ya. Dan kenalin, saya Fauzi Ananta. Kebetulan saya sekarang bekerja sebagai marketing lead di Apana Indonesia dan juga selain itu saya juga sebagai digital marketing consultant dengan klien yang sudah cukup banyak. Jadi harapannya apa yang saya sampaikan di sini itu bisa berguna untuk bisnis teman-teman dan bisa diaplikasikan di bisnisnya teman-teman secara langsung. Nah, jadi kalau kita ngomongin jualan online ya, kalau jualan offline kan mungkin teman-teman sudah cukup jelas ya. Jualan offline itu bisa melalui toko misal, ataupun bisa melalui advertising banner, terus flyer dan lain sebagainya. Tapi dengan terutama ada COVID ya sejak tahun 2020 gitu, mulai banyak bisnis yang mulai beralih ke online. Tapi ketika mereka beralih ke online gitu, mungkin masih banyak dari mereka yang bingung gimana sih caranya jualan online gitu. Sebenarnya lebih bagus mulai dari mana? Karena kalau kita ngomongin online kan banyak banget ya channelnya, dan apa yang bisa kita gunakan sehingga jualan kita bisa maksimal gitu. Nah, di sini saya akan coba menyampaikan beberapa taktik ya, ataupun beberapa platform yang teman-teman bisa gunakan untuk jualan online. Nah, yang pertama itu sebenarnya kalau kita ngomongin jualan online gitu ya, mungkin banyak dari teman-teman yang langsung kepikiran gitu sosial media gitu. Karena kalau kita ngomongin sosial media gitu kan, pasti semua orang di Indonesia mungkin 90% ataupun lebih ya, ataupun ya mungkin kurang tapi tidak terlalu banyak gitu. Mereka memiliki media sosial, baik itu misal hanya Facebook, ataupun Instagram, ataupun hanya TikTok, tapi pasti mereka memiliki media sosial. Nah, dengan jumlah pengguna media sosial yang cukup banyak, kan itu sayang banget ya kalau kita punya brand, tapi kita tidak bisa memanfaatkan pengguna-pengguna media sosial tersebut. Nah, makanya salah satu cara paling efektif untuk berjualan online itu adalah dengan jualan langsung dari media sosial. Jadi teman-teman misal punya Instagram gitu ya, teman-teman punya Instagram, followersnya itu ada 10.000 gitu. Tapi kalau misal teman-teman tidak bisa memaksimalkan 10.000 followers ya tadi, sehingga mereka mau beli produk teman-teman kan itu percuma juga gitu. Ya mereka mungkin
hanya follow aja tapi belinya entaran lah. Dan di situ kan kita ada miss opportunity gitu, yang mana sebenarnya kita bisa memaksimalkan sehingga 10.000 orang ini mungkin ya seenggaknya 10%-nya lah beli produk kita gitu. Sehingga ada 1.000 orang. Nah, makanya sekarang ini sudah ada terutama di media sosial ya. Hampir semua media sosial itu mempunyai fitur yang namanya shopping gitu. Jadi kalau teman-teman aware gitu, di Instagram kan kalau dulu notification di bagian bawah gitu ya, tapi sekarang notification-nya sejak akhir tahun 2020 itu diganti dengan shopping gitu. Nah, shopping ini sebenarnya ya salah satu terobosan Instagram gitu untuk memaksimalkan pengguna-pengguna Instagram sehingga mereka ini bisa langsung beli dari Instagram. Jadi Instagram sekarang tidak hanya dijadikan sebagai sharing konten gitu ya, tapi juga bisa digunakan brand untuk langsung berjualan. Nah, dan tidak hanya Instagram, di Facebook pun sudah cukup lama ya, ada yang namanya Facebook Shop, terus juga TikTok itu dia nanti bakal rilis TikTok Shopping. Terus tidak menutup kemungkinan media sosial lain ya, bahkan lain pun sudah ada juga media sosial yang belum punya shopping itu nanti pasti kedepannya juga akan mereka bisa langsung mempermudah orang itu untuk check out gitu, karena dengan shopping itu platform bisa dibilang memonetize lah. Jadi karena teman-teman kan menggunakan media sosial gratis gitu ya, jadi sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk monetize dari platform tersebut. Nah, dan kedepannya saya yakin pasti dari Instagram akan banyak inovasi-inovasi yang berhubungan dengan Instagram Shopping ini. Ya bisa jadi nanti dia bisa langsung check out-nya di Instagram mungkin, karena sekarang kan check out-nya kalau diklik gitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak tahu Instagram Shopping itu seperti digambar. Jadi ketika dia klik fotonya itu nanti akan muncul seperti pop up yang ada harganya, dan kalau diklik dia langsung check out ke produknya di website. Nah, itu tidak menutup kemungkinan dia bisa langsung beli di Instagram, dan nanti brand-brand tersebut akan dikenakan charge ya. Nah, itu sangat beberapa tahun ke depan sih menurut saya hal tersebut akan terjadi. Jadi Instagram itu sekarang sudah lebih monetize lah, dan akan tertinggal kita kalau tidak bisa memaksimalkan hal tersebut. Itu dari Instagram Shopping. Nah, yang kedua itu sebenarnya teman-teman bisa menggunakan Facebook ataupun Instagram Ads. Yang mana Facebook ataupun Instagram Ads itu kan sebagai salah satu channel digital marketing untuk mempercepat promosinya teman-teman gitu. Jadi mempercepat promosi teman-teman untuk menampilkan produk teman-teman itu ke ke customer yang belum mengetahui brandnya teman-teman. Itu adalah Facebook ataupun Instagram Ads. Terus selanjutnya itu ada website. Jadi website ini sebenarnya bisa dibilang untuk mempermudah pembelian ya. Jadi ketika orang mau beli dia bisa melalui website, dan juga di website itu sebenarnya kita bisa punya data mereka. Yang mana dengan kita punya data mereka gitu nanti kita bisa follow up gitu, misal CS-nya bisa follow up, terus nanti akan ada pembelian lagi gitu, misal untuk pembelian ulang gitu. Terus selanjutnya itu juga ada Google Analytics, yang mana Google Analytics itu bisa teman-teman gunakan untuk melakukan tracking ya, tracking pengunjung website. Jadi dari pengunjung-pengunjung website itu teman-teman bisa tahu karakteristik mereka seperti apa, umur mereka seperti apa, sehingga itu bisa mempermudah teman-teman untuk mengidentifikasi audiensnya teman-teman. Misal teman-teman belum mengetahui audiensnya seperti apa. Terus selain itu juga teman-teman bisa menggunakan SEO ya. SEO itu adalah Search Engine Optimization, yang mana SEO ini adalah kalau teman-teman search di Google Search gitu ya, nanti akan muncul website-website, dan website yang paling atas itu karena SEO gitu. Nah, dengan SEO ini teman-teman bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan baru lah melalui SEO. Terus selanjutnya itu ini pasti sudah familiar semua ya dengan marketplace. Jadi teman-teman bisa jualan langsung di banyak marketplace gitu. Dan ya dengan jualan di marketplace banyak itu kan bisa memperbanyak variasi penjualannya teman-teman lah. Terus teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan kupon ya. Jadi kupon ini
biar pembelinya teman-teman itu seneng gitu. Misal ketika ada kupon gitu, dia mau beli dan misal kuponnya adalah kupon bundle gitu ya. Jadi kalau beli 2 produk potongan berapa ribu gitu, itu sebenarnya bisa digunakan juga untuk meningkatkan penjualan juga. Jadi ini adalah beberapa cara ataupun beberapa channel ya yang bisa teman-teman gunakan ketika jualan online, terutama yang berkaitan dengan sosial media gitu, kayak Instagram Ads ataupun jualan langsung dari media sosial. Karena seperti yang sudah saya sampaikan ya, jadi kalau teman-teman jualan terutama pengguna Instagram kan cukup banyak tuh, pengguna Facebook juga cukup banyak. Kalau teman-teman tidak bisa memaksimalkan pengguna tersebut, itu nanti akan sayang aja gitu, karena mereka itu kan calon-calon pembeli. Tapi kalau teman-teman tidak bisa memaksimalkannya, nanti ya miss opportunity gitu. Nah, mungkin saya akan menyampaikan lebih detail ya mengenai Instagram, karena Instagram kan dia platform yang cukup banyak digunakan oleh orang-orang gitu, dan sangat potensial gitu. Jadi mungkin ada beberapa tips yang mungkin teman-teman beberapa sudah aware ya, tapi di sini ada beberapa tips yang bisa digunakan teman-teman ketika teman-teman berjualan melalui Instagram. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan ALT text ya. ALT text di Instagram. Tujuannya tuh untuk apa? Tujuannya sebenarnya untuk SEO terutama di Instagram. Jadi ini tujuannya untuk mempermudah orang-orang itu mencari produk teman-teman. Jadi misal di sini teman-teman bisa masukin jual asuransi kesehatan gitu, misal di alt text. Nanti ketika ada orang search cari di Instagram gitu jual asuransi kesehatan, postingan teman-teman itu bisa muncul di paling atas melalui keyword dan juga melalui alt text ini. Jadi dengan alt text produknya teman-teman itu bisa lebih mudah ditemukan di Instagram. Selanjutnya itu selain alt text, sebenarnya teman-teman juga perlu menggunakan hashtag. Jadi hashtag yang sesuai dengan bisnis teman-teman itu bisa digunakan, dan saran saya sih jangan terlalu banyak hashtagnya. Dan ya hashtag ini bisa menyesuaikan dengan apa yang teman-teman tawarkan. Misal jasa fotografi Jakarta, terus misal jual kaos Jogja misalnya. Kalau Dagadu misal pakai hashtag gitu ya. Nah itu bisa digunakan menggunakan hashtag tersebut lah. Terus sebenarnya ya bisa teman-teman memperbanyak interaksi ya, karena terutama di media sosial gitu, interaksi itu adalah penting banget. Jadi engagement itu penting. Ketika misal ada yang komen gitu, teman-teman harus selalu balas gitu. Dan balasnya dengan cepat gitu. Seperti yang Mas Ferry sampaikan tadi. Jadi customer service kita juga harus maksimal lah. Nggak bisa balasnya misal 2 hari kemudian, tapi kita harus langsung balas gitu. Dan dengan langsung balas itu kan dia engagement kita naik gitu, dan itu bagus juga untuk Instagram akun teman-teman. Terus selanjutnya teman-teman bisa menggunakan Facebook Ads ataupun Instagram Ads untuk memperluas jangkauan akunnya teman-teman. Jadi misal teman-teman baru menjangkau 1.000 followers yang misal akunnya, terus teman-teman mau menjangkau 10.000 orang lainnya gitu. Nah, itu bisa menggunakan Facebook ataupun Instagram Ads. Nah, selanjutnya ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, alt text ataupun hashtag itu bisa kita kombinasikan dengan tambahan lokasi. Misal teman-teman jualannya adalah yang menggunakan lokasi banget ya, misal kayak Dagadu kan dia Jogja banget gitu, atau misal jogger gitu kan misal Bali banget. Nah itu kan itu teman-teman bisa gunakan lokasi tersebut di hashtagnya maupun di alt text-nya. Nah terus sebenarnya kalau tadi kan tips posting ya, di sini yang ingin saya sampaikan mungkin tidak terlalu banyak, tapi ini penting juga nih, karena ketika kita berjualan di media sosial, sebenarnya yang penting itu adalah konten yang kita buat. Jadi konten yang kita buat, kalau saran saya sih pasti perlu banyak konten soft selling ya, konten yang tidak langsung jualan produk, tapi konten yang berguna untuk follower saya teman-teman. Misal teman-teman berjualan baju gitu, terus
konten shop selling-nya adalah rekomendasi baju yang cocok digunakan dengan chino pants misalnya kayak gitu, ataupun ya rekomendasi lain lah yang bisa berguna untuk followersnya teman-teman gitu. Tapi kalau misal kita jualan langsung gitu, sebenarnya terutama fashion gitu ya, menurut saya yang perlu diperhatikan secara langsung itu adalah fotonya, karena foto ini sangat berkaitan dengan branding yang akan ditampilkan gitu. Ini contoh aja. Ini saya tidak menampilkan ini brand apa, tapi dengan branding seperti ini gitu, misal yang atas fotonya seperti itu ya, dan yang bawah fotonya seperti yang kayak gitu juga. Nah, dan yang bawah kan sangat terlihat eksklusif gitu ya, terlihat mahal gitu harganya. Dan misal ada orang nih, saya mau beli kemeja gitu ya, ketika saya lihat yang atas harganya 120.000, dan ketika saya lihat yang bawah harganya 140.000 gitu. Nah, mungkin saya akan milih yang bawah gitu, karena ya bedanya hanya 20.000 dan saya bisa terlihat lebih ganteng gitu, misal dengan menggunakan produk yang bawah. Nah, jadi sebenarnya dengan branding yang bagus gitu, tidak hanya logo tadi ya seperti yang Mas Ferry sampaikan gitu, tapi dari fotonya, dari gimana kita approach customer, itu bisa meningkatkan value barangnya kita. Misal kalau kita dengan seadanya hanya 120, tapi misal kita effort lebih gitu ya untuk brandingnya, itu kita bisa jual dengan harga yang lebih mahal. Jadi dari channel digital marketing itu branding penting juga, biar kita bisa meningkatkan value dari bisnis kita sendiri. Nah, dari saya segitu aja mungkin presentasinya, tapi mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kita bisa langsung ke tanya jawab aja sih. Mbak Faiza, saya kembalikan. Oke, Mas Fauzi, thank you atas pemaparannya. Jadi tadi kita udah mendengarkan pemaparan dari Mas Fauzi, lalu kita juga sudah mendengarkan success story-nya dari local brand Dagadu dari Mbak Agra, terus tentang branding juga dari Mas Ferry gitu ya. Nah, sekarang aku mau cerita dikit nih. Jadi dari kita berbisnis sekarang, apalagi di era digital sekarang, itu banyak teknologi sebenarnya yang bisa ngebantu kita dalam berbisnis online gitu. Nah, salah satunya itu ada Avana Platform. Jadi untuk teman-teman misalkan mau membangun branding dengan website, itu dari Avana Platform ini bisa bantu untuk mempermudah teman-teman gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah dan nge-boost branding dan marketing dari produk-produk teman-teman. Nah, untuk bisnisnya ini bakal dijelaskan oleh Mbak Desi. Mbak Desi, silakan. Ya, halo, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Kak Faiza sebelumnya yang sudah berkenan mempersilahkan saya untuk bantu jelaskan sedikit ya mengenai platform Avana-nya sendiri, dan juga terima kasih Kak Agra, Kak Peri, dan Kak Fauzi terkait dengan materi lokal brandnya, branding, dan juga marketing dan platform digitalnya. Di sini saya coba share screen dulu. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit nih mengenai apa sih platform Avana itu sendiri gitu ya. Di sini juga kita punya tagline jualan jadi mudah dengan start, sell, dan grow. Gitu. Sebelumnya perkenalkan saya Desi Nur Aziza. Saya di sini sebagai customer success di Avana Indonesia. Gitu. Boleh selanjutnya di sini saya akan bantu jelaskan dulu nih mengenai Avana. Apa sih Avana itu ya? Avana ini merupakan perusahaan SAS, software as a service yang melayani para pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan bisnisnya secara digital gitu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fauzi juga gitu, dengan memudahkan penjual untuk berjualan di berbagai saluran penjualan gitu, selain di website, marketplace, hingga ke sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, dan Telegram gitu. Avana juga didukung dengan 20 fitur unggulan lainnya gitu. Detailnya gimana? Saya coba bantu jelaskan.
Nah, di sini Avana Social Commerce Platform kita itu disebut sebagai platform social commerce enabler karena di sini kita dapat membantu brand untuk mendapatkan sales channel tambahan, mulai dari Facebook, Instagram, Messenger, web store ataupun toko online, WhatsApp, Line, Telegram ataupun marketplace gitu. Dan kita juga bisa mengenerate income dari reseller gitu dengan mendiscovery brand sendiri dengan mempromosikan produknya ini secara gratis dan menggunakan simple to use mobile apps-nya sendiri gitu karena kita sudah didukung dengan aplikasi mobile-nya. Lalu selanjutnya untuk Avana Solution-nya sendiri karena kita disebut sebagai social commerce enabler gitu ya. Kita juga dapat membantu mengembangkan bisnis-bisnis dari brand owner ataupun KOL dengan cara mengautomating bisnis prosesnya. Lalu kita bisa expand lagi nih sales funnels-nya selain tadi yang tadinya cuma jualan melalui website, kita bisa integrasikan dengan sosial medianya. Lalu kita juga sudah disupport dengan e-commerce operation-nya dan juga untuk tools marketing dan selling dengan satu platform gitu. Nah, di sini kenapa sih Avana sering disebut sebagai end-to-end solution social commerce platform? Karena di sini kita sudah terintegrasi dengan e-commerce operation-nya, automation teknologi dan katalognya. Jadi untuk katalognya sudah terintegrasi dari website ataupun toko online ke sosial medianya gitu. Di sini juga kita sudah didukung dengan fulfillment dan logistiknya, mulai dari shipper, same day delivery-nya dan lain-lain. Lalu untuk payment integration-nya kita juga sudah disupport dengan berbagai metode ataupun channel pembayaran. Lalu untuk marketing dan selling tools-nya kita sudah banyak didukung juga dan reseller tools dan juga marketplace gitu. Nah, di sini untuk partner dari Avana sendiri, kita sudah berpartner resmi dengan Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, dan juga untuk shipping-nya gitu ya, untuk shipping ataupun payment-nya. Dan juga kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ataupun company seperti Indosat, lalu ada OCBC Bank, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk notable kliennya sendiri, untuk klien internasional, kita sudah bekerja sama dengan Shawn Mendes, Taylor Swift, lalu ada Universal Music Group untuk penjualan merchandise dan album-albumnya. Lalu untuk selanjutnya, untuk notable Indonesia kliennya sendiri, kita juga sudah menggait KOL ataupun brand owner dari Mekanism Indonesia, lalu ada Atta Halilintar Habit, dan juga ada Nars Cosmetic. Gitu. Selanjutnya juga ada beberapa lokal brand seperti Amity, Epic Store, T-Flies, dan yang lainnya. Nah, untuk product suite-nya sendiri atau core value dari Avana sendiri, yang pertama kita punya centralized dashboard gitu, di mana kita dapat mengintegrasikan nih platform kita ini dapat terintegrasi dengan produk inventory, manajemen order, dan juga ada customer management, dan kita bisa akses semuanya itu melalui satu dashboard, baik via web ataupun mobile apps-nya gitu. Untuk mobile apps-nya sendiri kita sudah didukung di Apple Store ataupun di Google Play untuk Android. Lalu selanjutnya kita juga sudah sudah bekerja sama dengan Instagram, di mana kita juga sudah punya fitur yang namanya Instagram Commerce ataupun sering disebut sebagai Instagram Shopping ya teman-teman, di mana kita bisa melakukan checkout atau melakukan transaksi langsung dari Instagram dengan klik foto ataupun video dari feeds Instagramnya brand tersebut gitu. Dan untuk produknya sendiri kita sudah automatically syncing gitu ya. Jadi inventory dari Instagram ini kita bisa sinkronkan dengan yang ada di website, dan kita bisa men-tag produknya dan memperbolehkan customer kita untuk melakukan pembelian langsung dari Instagram. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada Facebook Commerce. Di sini kita juga sudah berpartner resmi dengan Facebook, di mana kita juga bisa melakukan check out atau melakukan transaksi langsung dari Facebook page gitu. Jadi kalau misalkan brand-brandnya tersendiri sudah punya market nih di Facebook, mereka bisa langsung melakukan check out via Facebook Store ini. Kita punya salah satu fitur yang namanya Shop Now di Facebook page-nya. Dan untuk produknya sendiri kita juga sudah automatically syncing dengan produk yang ada di Facebook Catalog, dan kita juga bisa mengelola pembayaran langsung dari Facebook page-nya. Seperti itu. Selanjutnya untuk Messenger juga kurang lebih sama, kita dapat menampilkan produk-produk yang kita punya nih di web store atau di toko online kita di Messenger-nya gitu. Jadi tanpa perlu lagi nanti adminnya share-share lagi nih produk-produk apa aja sih yang available ataupun yang kita punya gitu. Jadi mereka hanya perlu browsing, scrolling, dan juga swipe up kayak gitu. Ini untuk dari Messenger Commerce-nya sendiri. Nah, selanjutnya kita juga punya WhatsApp Commerce. Nah, untuk WhatsApp Commerce sendiri, kita sebutnya sebagai link checkout pembelian nih yang memudahkan untuk customer-customer ini melakukan pembelian via WhatsApp gitu. Jadi dari brand owner atau dari
KOL-nya sendiri bisa share nih link WhatsApp Commerce-nya ini di grup-grup ataupun di komunitas-komunitas, bahkan langsung ke customer-nya gitu untuk mereka bisa langsung melakukan pembelian via WhatsApp gitu. Nah, untuk contoh WhatsApp Commerce-nya sendiri seperti apa, kurang lebih seperti ini. Saya coba tampilkan. Baik, untuk WhatsApp Commerce sendiri kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman di sini hanya perlu mengirimkan link WhatsApp Commerce-nya ini ke grup ataupun langsung ke customer-nya untuk melakukan pembelian gitu di sini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi share satu persatu produknya, stoknya, bahkan harganya gitu. Teman-teman hanya perlu share link-nya saja dan mereka bisa langsung melakukan pembelian. Seperti itu. Lalu di sini juga kita punya fitur Apa Chat, di mana kita dapat mengelola nih sosial chat di mana ada Messenger, ada WhatsApp, ada Line, Telegram, dan juga ke depannya ada Instagram. Kita dapat kelola 5 sosial chat ini dalam satu dashboard gitu. Ini sangat memudahkan sekali untuk para admin dalam mengelola chatnya gitu, agar tidak akan terjadi lagi nih di chat hari ini 2 hari kemudian baru dibalas karena saking numpuknya chat gitu. Kita punya fitur Apa Chat ini. Nah, untuk feature highlight-nya tadi ya seperti tadi kita dapat mengelola aktivitas chat mulai dari Facebook, Messenger, WhatsApp, Line, dan Telegram dalam satu dashboard. Lalu di situ juga kita bisa collect orderan, payment, shipment tracking, dan juga tracking-tracking dari sosial media lainnya. Seperti itu. Nah, di sini juga untuk payment integration-nya kita juga sudah berintegrasi dengan beberapa channel domestik gitu ya, mulai dari BCA sampai ke OVO gitu, dari online banking hingga virtual account bank. Seperti itu. Lalu untuk logistik integration-nya sendiri, kita sudah bekerja sama dengan shipper, lalu JNE, dan juga kurir-kurir lainnya di dalamnya nih di sini, seperti ada JNT, Si Cepat, dan yang lainnya. Dan kita juga sudah terintegrasi dengan same day delivery ya, ada GoSend dan juga Grab Express gitu. Nah, selanjutnya feature highlight yang lainnya itu ada SEO ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fauzi. Di sini kita punya fitur search engine optimization, di mana fitur SEO ini dapat membantu toko online atau website kita ini ada di mesin pencarian teratas Google, ataupun produk-produk yang kita jual ini bisa menjadi highlight di mesin pencarian Google ketika kita sudah men-setup SEO-nya dengan baik gitu, atau meta tag keyword-nya dengan baik. Seperti itu. Lalu selanjutnya juga kita didukung dengan fitur reseller management, di mana kita juga dapat mengelola aktivitas dari reseller-reseller yang kita punya gitu. Untuk reseller management feature highlight-nya sendiri, di sini kita juga bisa membuat atau bikin nih level-level untuk resellernya gitu ya. Di sini juga bisa based on commission-nya, lalu untuk dropshipping dan yang lain-lainnya. Selanjutnya kita juga dapat menginvite orang itu menjadi reseller itu sebagai stokis, affiliate, ataupun dropship. Dan untuk invitation-nya sendiri sangat mudah. Di sini bisa menggunakan link ataupun invitation by email gitu. Lalu selanjutnya di sini kita dapat memonitor reseller ataupun dari sales performance-nya sendiri gitu. Nah, selanjutnya untuk lebih generatnya sendiri untuk produk suite kita, yang pertama kita sudah auto invoicing. Di sini untuk automatic system to create and send invoice for all order gitu ya. Jadi kita sangat memudahkan sekali nih ketika ada orderan yang masuk, invoice-nya akan otomatis tercreate gitu. Lalu untuk Google Analytics-nya ataupun tools marketingnya sendiri, kita sudah ada Google Analytics di mana kita dapat melihat nih traffic gitu ya dari website kita gitu. Lalu selanjutnya ada promotion, seperti tadi yang sudah disampaikan juga nih, kalau misalkan brand bikin promotion itu pasti kan membuat si pelanggannya itu atau customer-nya itu merasa lebih senang gitu ya, akan check out lebih banyak juga nih karena lagi ada promo ataupun kode voucher kayak gitu. Terus selanjutnya juga ada Facebook Ads, di mana kita juga punya fitur Facebook Pixel gitu yang memudahkan untuk menjalankan iklannya lebih optimal lagi gitu, membuat campaign iklan kita itu lebih efektif dan juga efisien.
seperti itu. Mungkin dari Desi hanya itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan platform Avana-nya, dan jika ada pertanyaan terkait dengan platform Avana bisa kita diskusikan. Terima kasih Mbak Faiza. Oke, thank you Mbak Desi. Thank you atas penjelasannya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau coba langsung fitur Avana, itu bisa di link yang sudah di-share di kolom chat di bit.ly/coba Avana gratis. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Tadi udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nanti mungkin bisa dibantu oleh speakers untuk menjawab. Nah, pertanyaan pertama itu untuk Mbak Agra. Pertanyaannya adalah, pada tahap awal memulai bisnis Dagadu, apakah membutuhkan modal awal yang besar, dan apakah sumber modal tersebut dari mahasiswa juga atau ada sponsor? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Yuki Yuliani ya. Jadi namanya dulu waktu mahasiswa biasa pasti urunan ya. Urunan, jadi setiap orang itu punya uang berapa dan dimasukkan ke dalam satu, kalau nggak salah topi yang dibalik apa ya waktu itu tuh ceritanya gitu. Jadi setiap orang bisa urunan berapapun yang mereka bisa. Dan itu jumlahnya nggak lebih dari 10 juta waktu itu, tahun 94. Sebenarnya juga nggak banyak dan nggak ada sponsor. Jadi memang dari uang personal teman-teman founder masing-masing gitu. Oke, thank you Mbak Agra. Jadi emang Sama-sama. awalnya dari azas kebersamaan ya, jadi saling ngumpulin duit, lalu terbangunlah Dagadu tersebut. Iya, Gitu. betul, Mbak. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari Mbak Yuki. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Neti Angelina untuk Kak Peri. Bagaimana cara untuk membuat brand kita terlihat berbeda dengan yang lain sehingga mudah untuk dikenal orang? Dan kombinasi warna apa yang tepat untuk membuat suatu logo? Thank you. Silakan Kak Peri. Oke, makasih Mbak Faiza. Terima kasih juga Mbak Neti ya atas pertanyaannya. Bagaimana cara membuat brand kita terlihat berbeda dengan yang lain sehingga mudah untuk dikenal orang, dan kombinasi warna apa yang tepat untuk membuat suatu logo. Cara supaya kita terlihat berbeda dengan yang lain adalah dengan tidak sama dengan yang lain. Sangat menjawab ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, contoh misal kalau soal sekalian nyambung ke pertanyaan nomor 2, misal Mbak Neti jualannya apa? Anggaplah jualannya makanan kuliner gitu ya. Atau ayam gitu, spesifik ayam. Terus produk ayam ini rata-rata warnanya merah gitu. Mau yang gede McD, KFC warnanya ada merah. Mau di Jogja ada olive, ada rocket chicken ya, Mbak Agra merah juga sama kuning. Nggak ada bedanya. Kalau dari segi logo kita akan sangat sekali sangat mirip gitu, nggak terlalu sama gitu. Terus yang bisa dibedakan apa? Tadi yang bisa dibedakan adalah tentang maknanya, tentang experience-nya, tentang pengalaman berbelanja di warung atau online shop-nya Mbak Neti gitu. Itu yang bisa dibedakan. Karena kalau logo mungkin kita hanya akan bisa membedakan dari segi bentuk, kita akan bisa membedakan dari segi nama, kita akan bisa membedakan dari segi pemilihan font, karakter, pembuatan logo dan sebagainya. Tapi itu bisa tetap dipakai. Saran saya tadi, make it simple. Jadi kalau yang lain, misal yang lain bikin brandnya 2 suku kata gitu ya, maju, jaya, unggul, abadi gitu. Mbak Neti pakai 1 kata aja, cocok misalnya gitu. Tapi K-nya 2, cocok, K-nya 2 misalnya. Terus atau gimana pun. Atau misal gini, semua brand toko hijab gitu misalnya. Shafira, Anissa, macam-macam gitu. Terus tiba-tiba Mbak Neti bikin jilbab judulnya apa tadi? Bula Soti misalnya, jadi merek hijab. Ini satu bisa membedakan. Kemudian yang kedua, tolong bikin sesuatu yang mudah diingat. Jangan bikin nama yang belibet gitu. Nama yang susah untuk diucapkan orang, itu membuat orangnya malas beli. Kenapa? Mengucapkan namanya susah Mbak Neti. Jadi bikin yang simple, baik logonya simple, tagline-nya yang simple, milih nama yang simple yang orang akan mudah ngingetnya gitu. Terus yang paling penting sebenarnya bukan di logo, paling penting bukan hanya sekedar membuat tagline gitu ya, tapi kita bisa benar-benar membedakan diri kita dengan brand yang lain dari experience,
dari pengalaman mereka berbelanja ke kita, dari citra yang akhirnya muncul di kepala mereka saat berinteraksi dengan brand kita. Itu yang akan lebih membantu kita untuk mudah dikenal sama orang lain. Gitu. Terima kasih, semoga membantu Mbak Neti dan Oke, Mbak Raisa. Mas Ferry, terima kasih jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Neti. Nah, sekarang kita udah selesai acaranya. Nah, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Mbak Agra, Mbak Ferry, Mas Fauzi sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama teman-teman di sini. Pastinya teman-teman di sini mendapatkan insight-insight yang baru dan pastinya mereka nanti bakal belajar juga untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan di sini gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau mencoba untuk menggunakan fitur Avana itu bisa digunakan di link bit.ly/coba Avana gratis. Dan untuk teman-teman yang mau tahu info webinar selanjutnya bisa follow avana.id, bisa follow businesshack.com juga, tulisannya businesshack.com. Nanti di situ bakal ada beberapa promosi-promosi webinar gratis lainnya gitu. Thank you untuk teman-teman semua. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Thank you dan selamat beraktivitas semuanya. Bye.